Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hassa la tamassuk bi kitabillah sunnat rasulillah wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibtiqa ajalla murdati sabihi kulli subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di layar YouTube ini, para santri sekalian. Insyaallah dalam pertemuan kita ini kita akan membahas bab yang masih bab yang sama, yaitu bab 5, tetapi dalam pembahasan yang berbeda. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan konsepsi wazan. Kalau di kitabnya itu halaman 22. Konsepsi wazan. Kita akan mengenal dalam sesi ini apa itu yang disebut dengan wazan. Dikenal dalam istilah ilmu sharaf, ada yang namanya wazan. Apa itu wazan dan apa konsepsi wazan? Sebelum mengenal lebih jauh tentang wazan, ada sedikit prolog yang akan mendekatkan kita terhadap kepahaman kepada wazan tersebut. Dalam bahasa Arab, kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sampai kepada, ada yang mengatakan sampai kepada 12.305.412 kata. Dalam bahasa Arab sampai 12.300.000 sekian kata. Nah, walaupun memang pada prakteknya dalam penggunaannya tidak semuanya digunakan secara umum. Yang digunakan secara umum mungkin kisaran ratusan ribu atau jutaan, tapi tidak sampai keseluruhannya. Jadi tidak heran kalau ternyata kita mendengar ada kalimah atau mufradat al-gharibah, kata-kata yang aneh atau asing didengar, jarang didengar. Misalkan dalam teks-teks hadis banyak yang kata-kata yang mungkin belum kita dengar, karena juga menggunakan bahasa yang klasik, bahasa yang dulu zaman Rasulullah SAW, atau bahasa-bahasa lain yang memang tidak digunakan secara umum, seperti contohnya godonfar dan lain sebagainya. Godonfar artinya singa. Dari sekian banyak kata tersebut yang jumlahnya sampai 12.300.000 itu, ternyata setelah diteliti atau ketika kita amati, banyak kata yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan ciri. Banyak kata yang memiliki kesamaan dari segi bentuk dan cirinya. Contohnya apa? Saya contohkan. Contohnya kata kataba. Kataba. Dia sama juga bentuknya dengan fathah. Sama juga bentuknya dengan apa? Jalasa. Kataba menulis artinya, fathah membuka, jalasa duduk. Ya. Kenapa? Apa dari segi apa kesamaan bentuk dan cirinya itu? Kalau kita perhatikan, kata kataba terdiri dari 3 huruf. Begitu juga fathah terdiri dari 3 huruf. Fa, ta, dan ha. Begitu juga jalasa. Ja, jim, lam, dan sin, jalasa. Lalu bukan hanya itu, kesamaan juga terdapat dalam segi harokatnya. Kita lihat di huruf pertama dari kata bada, harokatnya adalah fathah. Ka fathah, ta fathah, ba fathah. Begitupun selanjutnya. Ini fathah, 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 ta fathah, fathah. Nah, itulah yang disebut dengan kesamaan bentuk dan ciri. Dari segi huruf penyusunnya, jumlah huruf penyusunnya sama-sama 3. Sama-sama 3 huruf. Juga dari segi harokat yang menyandingi
ketiga huruf tersebut, sama-sama fathah semua. Contoh lain misalkan, saya beri contoh lain misalkan katibun, dan juga fatihun. Ada lagi jalisun. Kalau kita perhatikan dengan seksama, dia juga memiliki kesamaan bentuk dan ciri. Apa? Jumlah huruf penyusunnya sama-sama 4 huruf. Ada kaf, alif, ta, dan ba 4 huruf. Ada fa, alif, ta, dan ha 4 huruf. Jim, alif, lam, dan sin 4 huruf. Lalu harokat yang menyandingi keempat huruf tersebut juga sama. Dari atas sampai bawah, dari katibun, fathun, sampai jalisun sama. Maksudnya apa? Huruf pertamanya sama-sama berharokat fathah. Huruf keduanya sama-sama berharokat sukun. Ini alifnya kan mati ya. Sukun. Huruf ketiganya sama-sama berharokat kasroh. Li. Huruf keempatnya, huruf terakhirnya sama-sama berharokat dommaten atau dommah. 1, 2, 3. Itulah yang disebut dengan kesamaan ciri dan bentuk dalam kata yang ada dalam bahasa Arab. Nah, dari fenomena banyaknya kelompok kata yang memiliki kesamaan dalam ciri dan bentuk ini, muncullah ide untuk mengkelompokkannya atau mengkategorikannya ke dalam kategori-kategori atau dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan kesamaan dan ciri bentuknya, ya kan? Misalkan ya tak bedanya dengan misalkan kereta ada tuh kereta wanita yang masuk ke dalamnya adalah khusus wanita saja karena kesamaan ciri dan bentuknya. Wanita ya wanita saja, sama-sama pakai jilbab, kan? Sama-sama berambut panjang dan lain sebagainya. Laki-laki untuk laki-laki saja, atau kelompok-kelompok lain juga. Misalkan apalagi kelompok belajar TK ada TK 0 kecil, ada 0 besar. Disamakan kelompoknya menurut usianya. Sama-sama usia 4 tahun ke bawah untuk 0 kecil, 5 tahun ke atas untuk 0 besar. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Karena supaya memudahkan dalam mengidentifikasinya, dalam mengenalinya. Oh, ini kelas 0 besar, oh ini kelas 0 kecil. Jadi ketika menilai, ketika mengajarkan tidak salah caranya gitu. Begitu juga dalam kata dalam bahasa Arab. Apa gunanya dikelompok-kelompokkan? Supaya kita mudah mengenalinya. Oh, ini dari kelompok ini, kelompok kata yang sama dengan kata ba, fathah dan jalasa. Kalau ini sama dengan kelompok fatihun, katibun, dan jalisun. Supaya apa? Kenapa kita harus mengelompokkannya? Agar mudah mengidentifikasinya, mengenalinya. Setelah kita mengenalinya, kita juga dapat dengan mudah memahaminya dan mengartikannya ke dalam bahasa kita. Itu barangkali tujuannya. Nah, pengelompokan kata ini akhirnya menjadi ide yang muncul ini untuk mengelompokkan atau mengategorikan kata-kata yang sama ini dalam khasanah ilmu sharaf disebut dengan wazan, ya, disebut dengan wazan. Nah, kalau bahasa kitanya patokan analogi itu penyamaan. Kataba sama dengan fathah. Misalkan fathah jadikan analogi. Semua kalimat yang 3 huruf dan harokatnya fathah semua baliknya ke fathah. Fathah jadi analogi. Tapi bukan fathah yang jadi analogi. Dia punya patokannya sendiri. Nanti saya jelaskan. Apalagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fathah kataba. Itu. Patokan analogi. Analogi itu menyamakan. Jadi yang sama-sama kembalinya ke situ. Patokan itu, ya patokan, apa patokan? Patokan itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita mendapati banyaknya kalimat ternyata memiliki ciri yang sama, nanti baliknya ke satu yang jadikan patokan itu apa?
Ya kalian pahami sendiri itu patokan dulu. Pokoknya patokan analogi. Bahasa mudahnya kalau kita kembali ke penamaannya yaitu wazan. Wazan sendiri dalam bahasa Arab artinya kan timbangan. Ya, mizan, wazan, timbangan. Neraca. Nah, sesuatu yang ditimbang. Timbangan, kalau di timbangannya ada dua nih. Ini timbangan sebelah kanan, timbangan sebelah kiri. Beras kalau di sini sekilo, sebelah sininya ada apa? Besi yang menjadi patokan. Kalau ini sekilo, ya kan? Nah ini nih, wazan tuh yang ininya nih, yang jadi besi patokannya. Nih, ininya mizannya, ini wazannya nih, wazannya, ya kan? Atau misalkan letteran beras nih seleter satu buletan gini, kan letteran beras yang begini. Nah, patokannya untuk menentukan itu seleter adalah patok iniannya, yang mirip gelas itu, yang jumlahnya volumenya 1 liter beras. Ya, begitu juga wazan. Kalau ada kata-kata lain yang memiliki kesamaan, baliknya ke wazannya itu. Nah, dalam kata ilmu qur'an, wazan disimbolkan ke dalam 3 huruf. Sebentar. Mana Pak Hafiz ini? Wah, Allah quwwata illa billah. Dalam ilmu qur'an, wazan disimbolkan ke dalam 3 huruf, yaitu fa, a, la. 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Balikan kepada 3 huruf itu. Contohnya yang tadi yang kita uraikan yaitu kataba, jalasa, dan apa lagi? Fatah. Nah, ketiga-tiganya ini nanti baliknya di sini. Lihat kalau di apa kita perhatikan sama-sama, huruf penyusunnya ada 3 dan harokat yang mendampingi tiap hurufnya adalah fathah semua. Nah, maka inilah yang jadi patokan pengukur dari kata-kata yang sama ini. Nah, ini simbolnya dalam ilmu sholok. Ini disebut wazan. Disimbolkan dengan 3 huruf fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Nanti juga banyak lagi timbangan atau wazan atau patokan analogi yang berbeda-beda yang tetap disimbolkan dengan 3 huruf ini, yaitu fa, ain, dan lam. Gitu. Nah, dalam khasanah ilmu sholok sendiri, ketiga huruf ini memiliki namanya masing-masing. Yang pertama misalkan fa. Fa ini dalam ilmu sholok disebut dengan fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Ainnya disebut dengan ainul fi'li, ya kan? Ainul fi'li. Nah, setelah kalian sudah bisa menebak huruf yang terakhir disebut dengan apa? Jelas, yaitu lamul fi'li. Karena dia hurufnya huruf lam kan. Disebut fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Nanti ketika kita menentukan ini huruf apa dalam timbangannya, kita balik ke sini. Ini huruf pertama harokatnya seperti ini. Ini huruf pertama harokatnya seperti ini. Maka ini namanya fa'ul fi'li. Ini yang huruf kedua disebutnya ainul fi'li. Ini yang ketiga hurufnya yang bak ini disebutnya lamul fi'li. Karena kita menimbangnya, mengembalikan kepada wazannya atau patokan analoginya. Walaupun di sini hurufnya ba, walaupun di sini hurufnya ta, di sini hurufnya disebutnya huruf kaf. Ya. Maka kafnya itu jadi fa'ul fi'li, ta-nya itu menjadi ta ainul fi'li, ba-nya itu menjadi lamul fi'li. Gitu ya. Disimbolkan ke dalam 3 huruf yaitu fa, ain, dan lam, fa'ala. Yang pertama fa'ul fi'li, yang kedua ainul fi'li, yang ketiga lamul fi'li. Itu dalam kasus ketika ketemunya fi'il atau kata kerja kemarin. Ya. Bagaimana kalau ketemunya isim? Nah, kalau ketemunya isim, jelas penamaannya beda lagi. Ini kan untuk fi'il, fa'ul fi'li. Maka sudah pasti kalau untuk isim, fa'ul ismi. Gitu. Fa'ul isim, misalkan ada isim kutubun, jamaknya kitab. Kutubun.
Kafnya ini jadi fa'ul ismi, taknya ini jadi ainul ismi, dan baknya ini menjadi lamul ismi karena dia isim. Begitu. Ya. Nah, itu kalau huruf aslinya ada 3, ya kan? Fa, ain dan lam. Fa'ul fi'li, ainul fi'li dan lamul fi'li. Ada 3 huruf. Bagaimana kalau yang hurufnya lebih dari 3? Hurufnya ada 4. Huruf aslinya ada 4. Tadi kan huruf aslinya ada 3. Bagaimana dengan yang huruf aslinya ada 4? Apakah diwazankan dengan 3 huruf tadi? Fa'ala. Contohnya apa? Kata yang huruf aslinya ada 4. Contohnya dah roja, ya. Ini huruf asli semua, tidak ada tambahan apapun. Dah, ha, ro dan jim, ya. Dah roja. Apakah dia bisa dikembalikan kepada patokan analoginya atau wazannya fa'ala? Tentu tidak bisa, karena fa'ala hanya 3 huruf. Dia tidak memenuhi kebutuhan dah roja. Maka dari itu para ulama nahwu dan para ulama sharaf menambahkan huruf yang keempat untuk menjadikan patokan analogi dari huruf terakhir ini dengan simbol huruf lam. Kalau tadi 3 huruf fa, ain dan lam, maka ditambahkan lam lagi untuk jadi patokan si dia nih, si jim kalau dalam kasus ini. Gimana? Gini, tambahin fa, fa ain lam lam, fa ain lam lam. Ya, bacanya fa'lala, dah roja, fa'lala, sama harokatnya, ya, sama huruf penyusunnya ada 4 biji, sama harokat penyanding dari tiap hurufnya. Yang pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, yang keempat fathah. Maka dah roja ini nanti dikembalikannya, patokan analoginya adalah kepada fa'lala, atau wazannya adalah fa'lala. Itu. Jadi asal kata dalam bahasa Arab itu aslinya 3 huruf, terdiri dari 3 huruf. Contohnya tadi kataba, fataha dan jalasa. Asalnya 3 huruf, yang mana disimbolkan kepada 3 huruf yang menjadi wazan tadi, fa, a dan la. Fa, ain dan lam. Fa-nya disebut fa'ul fi'li, ainnya disebut lamul ainul fi'li, lamnya disebut lamul fi'li. Kalau kasusnya adalah menimbang fi'il. Kalau kasusnya adalah menimbang isim, disebutnya fa'ul isim, ainul isim dan lamul isim. Begitu. Nah, mayoritas kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Mayoritas 3 huruf asli ya. Nah, ada juga yang ditambahin tapi esensinya adalah 3 huruf tadi. Ada juga yang memiliki huruf asli 4, seperti yang dicontohkan tadi, yaitu dahroja. Itu huruf aslinya 4. Nanti ada juga tambahannya untuk dia. Nah, kalau yang memiliki 3 huruf asli ini disebut dengan sulasi. Sulasi asal katanya dari salasa yang artinya 3, sulasi yang memiliki 3 huruf asli. Nah, kalau yang memiliki 4 huruf asli disebut dengan rubai. Yang memiliki 4 huruf asli disebut dengan rubai. Rubai ini asal katanya dari arba'ah atau rubak yang artinya 4. Rubai berarti kata yang memiliki 4 huruf asli. Nah, rubai atau sulasi kadang-kadang dia berdiri sendiri tanpa adanya huruf tambahan. Ketika dia berdiri sendiri tanpa ada huruf tambahan disebutnya mujarrad. Mujarrad ya, artinya terlepas. Mujarrad terlepas. Maksudnya terlepas dari apa? Terlepas dari huruf-huruf tambahan. Cuman yang asli-asli saja. Kalau sulasi berarti sebutnya sulasi mujarrad. Kalau 3 huruf asli tanpa ada tambahan sama sekali sebut sulasi mujarrad. Seperti kataba, fataha, jalasa. Kalau isinya kutubun gitu. Nah, kalau misalkan rubai
terlepas dari huruf tambahan, maka disebutnya rubai mujarrad. Nah, kadang-kadang tidak cukup dengan huruf asli saja, ada juga yang ada huruf tambahannya. Ada yang huruf tambahannya. Kalau ada huruf tambahannya, maka disebut kata ini huruf tambahan. Misalkan sulasi ditambahkan, sulasi seharusnya 3, ternyata dia punya 5. Huruf aslinya tetap 3, sisanya yang 2 tambahan. Contohnya apa? Contohnya in fa'ala, in alif nun fa ain lam. In fa'ala. Nah, contohnya in fa'ala, in qalaba, in fa'ala, in qalaba. Ya. Berapa huruf? Alif, nun, qaf, lam, ba. Dia ada 5 huruf, tapi ternyata huruf aslinya cuma 3. Qaf, lam sama ba-nya saja. Qalaba. Sedangkan alif dan nunnya itu huruf tambahan. Maka kata ini disebut, karena ada tambahannya, disebut dengan mazid. Disebut dengan mazid. Dia punya 3 huruf asli, maka sulasi, tapi dia punya tambahan juga, maka disebutnya sulasi mazid. Itu. Begitu juga yang rubai, yang punya 4 huruf, yang punya 4 huruf asli, ternyata punya tambahan. Ini misalkan 5 juga. Hurufnya ada 5, tapi yang setelah dicek huruf aslinya cuma 4. Nah, karena dia 4 disebutnya rubai, karena dia ada tambahan disebutnya mazid. Contohnya apa? Rubai mazid berarti ya. Contohnya kalau yang aslinya dahroja, asli itu 4-4-nya asli. Maka kalau yang tambahannya, kalau mujarradnya dahroja, kalau mazidnya contohnya adalah tadahroja. Tadahroja. Setelah dicek ternyata huruf aslinya 4, yaitu dahroja tadi, dal, ha, ro, dan ja, jim. Dahroja. Nah, huruf tambahannya berarti yang mana? Tadahroja. Maka yang ini disebut dengan rubai mazid gitu. Pokoknya semua kata yang ada dalam bahasa Arab kembalinya ke situ, patokannya itu. Imma di sulasi, imma di rubai. Nah, kalau sulasi pun imma di sulasi mujarrad, imma dia sulasi mazid. Atau kalau rubai, imma dia rubai mujarrad, imma dia rubai mazid. Barangkali segitu singkatnya pembahasan tentang konsepsi wazan. Kita telah mengenal apa itu wazan, apa itu yang menjadi patokan analogi seluruh kata yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan ciri. Itu nanti akan sangat bermanfaat ketika kita sudah memulai kepada pembagian wazan tadi, ya. Bagian wazan tadi, insya Allah itu akan kita pelajari di bab yang selanjutnya atau di pembahasan yang selanjutnya. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.